Lagu dulu aja ya. Yesuslah Tuhan, hatiku rindu melihat kemuliaan, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu, karena tercinta negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa untuk teman-teman semua. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini Tuhan kami berkomsel Tuhan, di Komsel Tegar ini Tuhan, berilah hikmat pada Pak Yakob Esra Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan juga Tuhan berilah Tuhan internetnya Tuhan, Zoom-nya Tuhan, semuanya berilah kelancaran Tuhan untuk semua teman-teman yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku tutup dengan bungkus dengan darah-Mu Tuhan Yesus, dari segala intimidasi, serangan-serangan apapun Tuhan, internet yang connection-nya Tuhan, dan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Amin. Thank you. Terima kasih Pak Yugo. Malam hari ini kita
mau siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan, ya. Saya ingin menyanyikan sebuah pujian, bukan dengan barang yang fana. Saudara, lagu ini waktu kami ada di dalam penjara, ada satu anak muda, setiap kali menyanyikan lagu ini di gereja, di dalam penjara ibadah, dia selalu keluar. Dan saya tanyakan ke anak ini, anak Ambon, dia terlibat kasus narkoba, ya. Saya tanyakan, kenapa kamu tiap kali nyanyi lagu ini tidak mau ikut ibadah? Dia katakan bahwa lagu ini rasanya dia nggak sanggup untuk nyanyikan karena lagu ini sangat menyentuh hatinya, sehingga karena dia merasa dia masih belum siap dan dia tidak bisa nyanyikan lagu ini. Dan ini menurut dia lagu ini sangat benar-benar menusuk hatinya. Saudara, saya mau nyanyikan pujian ini malam hari ini. Mari saudara kita ikuti pujian ini. baik setiap kata demi kata yang ada dalam lagu ini. Rasanya kita tidak sanggup lagi. Hidup ini begitu kotor. Seringkali kita melakukan berbagai macam pelanggaran. Tapi Yesus telah membayar semua dosa kita dengan darahnya yang mahal. Simak pujian yang ada dalam lagu ini. Bukan dengan barang fana, Yesus telah membayar dosaku. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Yes Tuhan, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, haleluya,
malam hari ini kita ingin mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Waktu saya persilakan kepada Pak Yakub Esra untuk memimpin acara kita malam hari ini. Selamat malam, shalom semuanya. Malam Pak. Selamat malam, Pak Yakub. Iya, malam ini saya akan membawakan sebuah pengajaran mengenai menipu diri sendiri atau self-deception. Seringkali kita memikirkan bagaimana seseorang itu bisa mengelabui orang lain, bisa menipu orang lain, tetapi kita tidak tahu resiko menipu diri sendiri itu jauh lebih berat daripada menipu orang lain. Oleh karena itu, Pak John, Pak Min yang dikasih Tuhan, juga Komsel Tegar ini, mari kita bersama-sama berdoa supaya apa yang akan kita bicarakan di sini bukan kena ke orang lain, tapi mengena pada diri saya sebagai pembicara, diri Pak John, diri Pak Min, dan diri kita masing-masing. Bapa di surga, kami bertobat terhadap perkara-perkara kecil yang gagal kami lakukan. Kami bertobat dari kebohongan terhadap orang lain yang kami lakukan. Kami juga mau bertobat dari kebohongan terhadap diri sendiri yang mungkin tidak sadar kami lakukan. Berkatilah sesi malam hari ini agar menyembuhkan hati kami, memulihkan hidup kami, dan membuat hidup kami lebih kuat dan berjalan sesuai dengan firman-Mu. Karena kami mau hidup benar. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua berkata, amin. Mohon izin Pak John ambil, Pak Min ambil PTT Bapak ya? ya sebentar ya. Sudah? Pak Fernando? Sudah dikeluarin, Fernando? Ya. Hmm, Pak. izin saya aja yang operate ya. Oh ya. Ya, Pak. Buka kasih host. Udah. Apakah kelihatan? Sudah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, PowerPoint ini bisa Anda ambil, ya, Anda pakai atau Anda bagikan ke orang lain juga boleh, tidak ada masalah, ya. Judulnya adalah self-deception atau menipu diri sendiri. Bukan menipu orang lain. Kita pikir bahwa orang lain nggak tahu dan tidak ada akibatnya. Ya, salah satu gambar yang saya pakai adalah kita ini sebenarnya cuma pion. Tetapi kita memberikan bayangan kepada orang lain bahwa kita ini seorang raja. Ya. Atau memang gambaran ini bisa sebaliknya, bahwa kita memang dilihat orang seperti seorang raja di catur, ya, tapi kita aslinya pion, ya. Dan biarlah itu kemuliaan buat Tuhan, tidak diambil untuk kemuliaan diri sendiri. Jadi self-deception adalah menyepelekan kesalahan sehingga terulang terus. Itu adalah penipuan terhadap diri sendiri. Menyepelekan kesalahan belum dosa ini ya. Ini di Ibrani 4 ayat 15 itu
dikatakan infirmities. Infirmities itu misalnya kita suka terlambat, kita suka ketinggalan barang tapi kita nggak bertobat, kita suka emosional, ya, kita suka hal-hal yang sebetulnya tidak berdosa, tetapi kita tidak menyadari dan kita lakukan terus-menerus. Dan kita berkata, ya, memang ini kelemahanku. Gitu. Yang kedua, self-deception adalah membenarkan kesalahan. Nah, ini lebih parah lagi. Kalau tadi menyepelekan kesalahan, ini sudah membenarkan kesalahan sehingga mengacaukan hubungan. Misalnya kita dengan pasangan kita. Ya, saya bisa berkata, wah, istriku gini sehingga aku begitu. Dengan customer, ya customerku terlalu rewel sehingga aku mengambil tindakan seperti ini. Saudaraku, membenarkan bukan berarti benar. Menyepelekan bukan berarti membenarkan. Hubungan itu bisa kacau kalau kita sudah membenarkan sebuah ketidakbenaran atau kesalahan. Seorang rekan saya berkata, saya selingkuh karena istri saya juga selingkuh. Ya. Seorang rekan bisnis saya berkata, saya tidak mau bayar pajak karena ya negara juga banyak korupsi. Saudaraku, ujungnya adalah mengacaukan sebuah hubungan, entah itu hubungan yang sifatnya kekeluargaan atau sosial. Saya juga punya komsel yang Pak John juga ada di sana, ya. Dia orang itu berkata bahwa saya tidak salah, yang lain yang salah, dan sampai hari ini dia tidak mau ke komsel lagi. Dan hubungannya kacau walaupun dia, orang lain itu sudah minta maaf sama dia. Yang ketiga, self-deception adalah menyalahgunakan kedudukan sehingga menekan sesama. Ya, tadi gambaran seorang raja, ya raja itu posisi aja. Ya, mungkin ada seorang pendeta itu posisi aja. Tapi di hadapan Tuhan kita berfungsi, yang dilihat itu fungsi kita. Ya, kita sebagai kepala rumah tangga itu posisi aja, tapi fungsi kita itu yang dilihat oleh Tuhan. Penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan adalah penyalahgunaan fungsi dan posisi. Karena posisinya seperti itu, tapi dia tidak berfungsi seperti itu, dipakai untuk menekan sesama. Nah, itu jadi masalah. Mentang-mentang Anda punya uang, punya posisi, kita menyalahgunakan sehingga sesama itu merasa tertekan, saudara. Yang keempat, memalsukan identitas diri sehingga merugikan sesama. Saya melayani seorang anak Tuhan punya pekerjaan full-timer di sebuah gereja besar di Bali. Dan ketika saya menanyakan ini dan itu, entah kenapa saya juga semula tidak tahu, dan tiba-tiba dia mengaku semua bahwa nama dia palsu, dia memalsukan KTP, akte lahir, pokoknya hidupnya palsu semua. Bahwa nama yang dia pakai sebetulnya nama marga orang kaya di suatu tempat. Aslinya dia namanya bukan itu. Dan dia mengaku semua bahwa istrinya udah ketipu dan gereja itu sudah tertipu dan lain sebagainya. Dan saya bertanya, apakah kamu mau bertobat? Dia bilang mau. Dan selesai dari konseling, saya melaporkan hal itu kepada sang bapak pendeta seniornya. Sang bapak pendeta tidak percaya karena orang itu baik sekali.
Yang penting saya sudah melaporkan, saya pulang. Entah kenapa tiba-tiba sejak hari itu semua kasusnya terbongkar semua. Jadi dia memalsukan surat-surat gereja yang seharusnya dia perpanjang dalam urusan kepada pemerintahan, dipalsukan sama dia dan akhirnya diperiksa oleh pemerintah terhadap gereja itu dan ternyata itu surat palsu. Dan dia dicari oleh pihak yang berwajib dan singkat cerita dia mengakui semuanya. Itu cerita yang paling mengenaskan, yang paling besar kasusnya yang saya pernah temukan ya. Memalsukan identitas diri kepada istrinya, anaknya, dan saya dengar saya tidak ketemu lagi dengan beliau pada waktu COVID, beliau meninggal dunia. Sangat menyedihkan memang, orang bisa memalsukan apa saja, tapi jangan sampai memalsukan identitas diri. Yang kelima, membohongi situasi diri dengan berbagai alasan sehingga berujung kefatalan diri. Contohnya begini, ya saya waktu itu emosional, ya saya waktu itu khilaf, saya waktu itu tidak menjadi diri saya sendiri, apa saja alasannya, tapi ujungnya kefatalan diri. Boleh saja kita menceritakan itu dan kita minta maaf, tapi jangan diulangi lagi. Tetapi ketika kita menyeting dengan sebuah situasi dengan berbagai alasan, sehingga ujungnya terjadi kefatalan diri. Nah itu, saudaraku, akibat kita membohongi diri sendiri. Yang keenam, memelesetkan ketepatan sehingga berujung kesesatan diri dan sama. Jadi, kata dosa itu adalah hamartia, meleset dari yang tepat. Ya. Ketika seseorang itu meleset 0,001 dalam hitungan 1 jam, dalam jarak 1 kilometer nggak akan tahu. Tapi kalau hitungannya itu dalam jarak 1 tahun, 2 tahun, dan ribuan kilometer, tiba-tiba vektor yang memelesetkan ketepatan itu walaupun 0,001 dilihat mata nggak kelihatan. Tiba-tiba kita nggak mencapai tujuan karena ujungnya tempat lain. Ujungnya adalah kesesatan. Saya kasih contoh hal itu adalah misalnya kita suka berbohong, katanya bohong putih, bohong hitam padahal. Ya. Kita membiarkan emosi kita membiarkan dosa kita. Ujungnya kesesatan dan sesama. Yang ketujuh, saudaraku, memalsukan data dengan sengaja sehingga banyak yang tertipu. Saya menjadi konsultan, saya pernah diminta oleh pemerintah untuk menangani tim dari yang membuat pendapatan per kapita dari satu daerah. Mereka satu tim biasanya 12 orang, 20 orang, dikirim ke satu tempat misalnya di daerah A gitu, dan 3 bulan mereka tinggal di sana, makan, minum, dan dibayar mahal. Kepalanya bicara dengan saya, Pak, ini tim kami pernah kejadian bahwa ketika mereka pulang membawa data, semuanya seperti asli. Nggak taunya itu adalah data sekian tahun di kota lain. Dan akhirnya saya menginterview satu-satu semua anggota yang bertugas mencari data sesungguhnya income per kapita di sebuah daerah itu berapa. Itu yang kita baca di koran atau apa itu bisa salah dan bisa dipalsukan, bayangkan. Ya. Saudaraku, kalau orang dikasih data biasanya orang percaya kan. Tapi kalau ini
sudah masuk di ranah self-deception, data itu bisa dipalsukan. Apalagi TikTok dan lain sebagainya. Ya. Yang ke-8, memutarbalikkan fakta tanpa rasa bersalah sehingga menimbulkan banyak kekacauan. Ya, fakta A diputarbalikkan menjadi Z. Ya. Angka 8 diputarbalikkan ya tetap 8, tapi kalau angka 9 diputarbalikkan jadi 6. 6 jadi 9. Dan karena orang lain tidak tahu kita tanpa rasa bersalah, akhirnya timbul banyak sekali kekacauan. Dari 1 sampai 10 ini ujungnya kekacauan itu dan kerugian itu terjadi pada diri sendiri atau sama kita atau situasi. Yang ke-9, menyebar gosip sehingga menjadi fitnah sehingga terjadi pencemaran nama baik. Ini sering terjadi, ya. Saya tidak berkata bahwa hanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau lagi ngumpul ngopi juga kita bisa ngomongin A, B, C, D, E. Dan kita sebetulnya harus boleh ngomongin, tapi kita ngomong saya belum pasti. Saya mendengar kabar. Ya. Pencemaran nama baik bisa terjadi mulai dari bisik-bisik akhirnya menjadi pencemaran nama baik. 10. Membenarkan diri sehingga tidak mau mengakui kesalahan. Saudaraku, firman Tuhan berkata, akuilah dosa kita, maka Tuhan setia dan adil dan mengampuni kita. Tapi kalau kita sudah merasa benar dan tidak merasa bersalah lagi, itu sulit sekali. Ya. Apa kata firman Tuhan mengenai self-deception, saudara? Dalam Yeremia 42 ayat 20, firman Tuhan berkata, kamu telah menipu dirimu sendiri dan membahayakan nyawamu. Saudaraku, firman Tuhan berkata, self-deception itu mengancam kehidupan kita, membahayakan nyawa kita. 1 Korintus 3 ayat 18 berkata, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Ini bicara mengenai perintah firman Tuhan agar kita rendah hati. Kita boleh pinter, tapi janganlah kita keminter. Kita boleh tahu, janganlah kita sok tahu. Firman Tuhan berkata, penipuan diri sendiri adalah jika ada di antara kita yang menyangka itu aslinya kagak. Dirinya pintar, tahu, berhikmat, menurut dunia ini, mungkin karena gelar kita, sesungguhnya ia harus rendah hati menjadi orang yang seperti tidak tahu. Supaya hikmat itu mengalir dengan deras. Saya sering bicara dengan orang-orang yang strata 3 dengan saya. Saya strata 3 beberapa, ya. Dan ketika kita berbicara, saya menemukan ada kedalaman yang dipalsukan oleh mereka. Saya menjadi sedih dan kenapa orang-orang suka mengejar gelar tapi tidak ada isinya. Malah kebalikan dengan saya, kalau saya di Komsel Tegar ini kan saya bilang udah bikin brosur atau apa, tulis saja Yakub Ezra, nggak usah gelar apapun. Di hadapan Tuhan kita ini kosong, Bapak Ibu. Ya, memang kalau manusia mencari orang-orang yang menurut dunia berhikmat, mari kita tetap rendah hati. Janganlah sombong. Galatia 6 ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Kalau seseorang berpikir bahwa diriku menyangka itu, aslinya nggak begitu. Ia pinter, ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti. Siapa yang memandang dia tidak berarti? Ya Tuhan. Sebenarnya ia sedang menipu dirinya sendiri.
Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Kita baca firman, kita mengerti firman, kita mendengar firman malam hari ini. Ayo kita menjadi pelaku. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Saya katakan lebih baik kita tahu firman sedikit tapi melakukannya daripada tahu firman banyak tapi kita tidak melakukannya. Beberapa teman seringnya mengejar seminar ini, seminar itu, hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu, dan ketika bertemu dengan saya katakan, berhenti seperti itu. Apa yang kamu kejar? Rasa ingin tahu yang berlebihan? Tapi berapa banyak yang sudah kamu lakukan? Itu jauh lebih penting. Ayat 26-nya dari Yakobus 1, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Perkataan kita menentukan siapa kita. Apa yang kita lihat menentukan hati kita gelap atau terang. Perkataan kita, lidah kita menentukan kita ini menipu diri kita atau tidak. Dan itu menentukan ibadah kita yang sejati. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9-nya, saudaraku. Tapi Allah itu setia dan adil. Kalau kita mau mengakui kesalahan kita, dengan rendah hati kita datang kepada Allah, ampunilah aku ya Tuhan. Maka dia dengan setia dan adil mengampuni kita. Roma 16 ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis-manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Saudaraku, kalau kita melayani, hendaklah kita melayani dengan hati. Apapun kata orang, itu adalah perkataan orang. Tapi kita tidak mencari apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Apalagi ketika kita hanya melayani untuk hawa nafsu kita. Kita membungkus diri kita dengan kata-kata yang muluk-muluk. Kata-kata kita manis sehingga banyak orang yang tulus hati tertipu. Sekarang bagaimana menang atas self-deception? Tuhan ajar kami hidup jujur sesuai firman-Mu dan menjauhi dusta. Mazmur 119 ayat 128. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Saya ketemu dengan Pak John berdua dan beliau terbuka sekali dengan saya. Saya juga terbuka dengan beliau. Dan momen itu adalah momen of truth, momen yang tidak terlupakan. Ya. Dan saya merasa lega sekali punya seorang sahabat yang jujur, terbuka. Beliau tidak sempurna, saya juga tidak sempurna. Tapi dengan keterbukaan seperti itu, kita semua saling membangun, saling menguatkan. Seharusnya tidak ada dosa atau kesalahan yang tersembunyi dalam hidup kita, saudara. Kita perlu mengaku pada Tuhan, mengaku pada seorang brother keeper atau seorang sahabat yang bisa kita percayai. Sehingga kita tidak dituntut hati nurani kita. Mari kita hidup jujur sesuai firman dan menjauhi dusta. Bagaimana menang atas self-deception? Yang kedua, mengakui kesalahan pada Tuhan dan sesama. Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Alangkah indahnya kalau Komsel Tegar ini ada temu darat, ngobrol, kita saling terbuka, dan saling mendoakan. Ujungnya kita menjadi sembuh, saudaraku. Ujungnya kita menjadi sembuh. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.
Ketika doa-doa kita tidak berkuasa lagi, ketika doa-doa kita tidak terjawab lagi, mari kita evaluasi diri. Mungkin kita ada kesalahan atau dosa yang belum kita akui. Pada waktu remaja, pemuda, saya ada di gereja Katolik dan gereja Protestan. Di gereja Katolik ada pengakuan dosa kepada Romo, di gereja Protestan ada pengakuan dosa sebelum perjamuan suci. Tapi sesungguhnya setiap hari kita harus mengaku dosa kita. Setiap malam ketika kita mau tidur, kita mengakui dosa kesalahan kita. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Saya mengakui kepada istri saya, anak saya, setiap kali saya bertemu dengan Pak Cahyo ya, kami komsel Kamis malam. Begitu saya bersalah, malam-malam saya jam 10:30 saya telepon, Pak Cahyo saya bersalah. Saya mohon ampun, saya mohon maaf. Dan seketika hati saya menjadi lega. Ya. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana menang atas self-deception? Hidup kita transparan, menjadi surat terbuka. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kita adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kita. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dan Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh daging kita, yaitu di dalam hati kita. Berapa lama kita mau berbohong, orang akan tahu, saudaraku. Itu sebabnya menjadi seorang pengajar seperti saya dan teman-teman yang lain yang mengajar firman, itu hukumnya berat kalau kita sampai tidak melakukan apa yang kita ajarkan. Sia-sialah. Lebih baik kita diam dan tidak mengajar. Firman ini sangat dalam dan menusuk seperti pedang bermata dua untuk saya sendiri, untuk saudara, dan untuk kita semua. Ayo kita menjadi surat yang terbuka. Today wisdom. Takut ditolak. Perhatikan. Takut ditolak. Takut malu. Takut gagal. Takut dihukum adalah salah satu penyebab penipuan diri. Secara psikologi, saya mempelajari, saya mengkonseling orang yang sering menipu dirinya sendiri. Karena dia takut malu. Takut gagal. Takut ditolak. Takut dihukum. Mari kita menang terhadap ketakutan ini, saudara. Kalau enggak, kita akan terus terjebak dalam penipuan diri sendiri. Yang kedua, keterbukaan adalah awal kejujuran dan pemulihan. Yakobus 5 ayat 16. Lebih nyaman kita itu hidup apa adanya, tidak memakai topeng, dan hidup kita dipulihkan. Yang ketiga, pergaulan yang sehat adalah saling terbuka, saling membangun, saling menegur, dan saling menasehati. Saya bersama dengan tim komsel yang lain, bersama Pak John, dan waktu itu kami berkumpul bersama-sama dan kami menemukan bahwa komunitas ini adalah komunitas yang baik, yang sehat. Ada yang jauh datang dari Singapura, ada yang datang dari Kamboja, dan kami bersama-sama fellowship. Dan itu indah sekali. Saling menguatkan, saling menegur, saling menasihati, saling mendoakan. Mari kita berdoa. Saudaraku, firman ini sebenarnya ada filmnya. Tapi mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, ampunilah kami. Biarkan kami hidup benar, hidup menang terhadap diri kami. Kami tidak menipu orang lain. Tapi kami menipu dosa yang ada dalam diri kami. Seperti Engkau menang
terhadap pencobaan di padang gurun. Kami tidak mau menipu Tuhan. Kami mau menang ketika Engkau dicobai di padang gurun. Dalam nama Yesus. Amin. Nggak ada suaranya ya. Mungkin videonya dari Bapak aja ya, diganti ya. Fernando bisa nggak? Iya, nggak keluar voice-nya. Bentar Pak ya. Ini video Tuhan Yesus waktu dibawa ke ini padang belantara Pak ya? Sudah Iya. puasa. Iya. Nah, video ini sangat baik untuk kita lihat bagaimana Yesus melawan ketidakbenaran, kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh iblis dengan firman. Coba Fernando, putar. Keluar suara nggak? Ya, oke. Father, I pray that you give me strength to bring to pass your will in all things that lie ahead of me. Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Why is it that you are praying? You look very hungry. If you truly are the Son of God, turn this stone to bread. Satisfy your desires. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Mankind will not heed your words. This was my domain. They turn from you. If they did not heed my word, because you have blinded them to it. Yet I have come to bear the sins of many, and show them the way. Well, Jesus, let me see how you trust in the Almighty Word. It is a long way down. If you are the Son of God, throw yourself off of here. For it is written, He shall give His angels charge over you, and in their hands they shall bear you foot against a stone. You are the father of lies. You do not stand in truth because there is no truth in you.
Your craftiness has been known since the beginning. When in the garden with a forked tongue you twisted my father's words to deceive man. You know all things to come. Wars will be waged. Man will kill man in your name. Nggak ada suaranya. Internet ini nggak lagi bermasalah. Jalin aja nggak apa-apa. Ya, saya kira boleh dimatikan. Saya simpulkan aja. Boleh dimatikan, Fernando. Terima kasih. Bapak Ibu, Tuhan Yesus dicobai dalam 3 hal. Batu jadi roti itu bicara keinginan daging. Ya, orang banyak jatuh dari keinginan daging. Ya, karena makanan. Ya, yang kedua, Tuhan Yesus dicobai secara jiwa karena dia dibawa di bumbungan dan disuruh menjatuhkan untuk menunjukkan siapa dirinya. Ya. Dan ketika disalib dia pun tidak menunjukkan kekuasaannya, dia menyerahkan haknya dan dia mati taat setia sampai mati. Ya, itu pencobaan jiwa. Dan pencobaan roh ketika Yesus disuruh tidak usah mati di kayu salib, ya, dia akan serahkan kembali dunia ini udah miliknya iblis, saudaraku, dan ketika mau diberikan oleh iblis kembali tanpa ada penyaliban Tuhan Yesus menolak. Ya, karena apa? Iblis bilang kamu harus menyembah aku. Lalu Tuhan Yesus marah dan dia berkata bahwa kamulah yang harus menyembah Tuhan. Kamu tidak tahu siapa kamu ini cuma ciptaan kepada Tuhan. Ya, kurang lebih semacam itu. Hidup kita akan selalu dicobai dalam pencobaan daging, pencobaan jiwa, dan pencobaan roh kita. Ya, kita udah berdoa tadi. Saya serahkan kembali pada Pak Min atau Pak John. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, thank you. Terima kasih Pak Yakub buat equipping-nya, buat firman hari ini. Sangat begitu dahsyat ya untuk mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya identitas diri, teman-teman. Jangan sampai kita pertama kita tidak tahu siapa kita. Yang kedua, kita udah tahu siapa kita tapi kita berpura-pura mengenal diri kita. Dan ini firman hari ini sangat mengingatkan, ya terus terang saya juga terasa ya banyak hal-hal yang terkadang kita menipu diri sendiri atau membohongi diri sendiri. Dan selain itu kita terkadang juga membohongi keluarga dan lingkungan kita, seolah-olah kita baik tapi belum tentu seperti apa yang diharapkan, selalu memakai topeng
Jadi hari ini kita diingatkan bahwa itu bukan sesuatu yang baik, tapi semakin membuat segala sesuatu menjadi semakin terpuruk. Terutama sesuatu yang tidak baik sering kita lakukan, pertahankan, itu akan menjadi semakin terpuruk. Ya, oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang hari ini kita partisipan ada di Zoom ini, ada lebih kurang 27 partisipan. Mungkin firman hari ini Anda dapat sesuatu lewat apa yang disampaikan oleh Pak Yakub dan inspirasi dari video tadi. Silakan teman-teman jika Anda mendapat sesuatu atau mau bertanya langsung atau ada yang mungkin mau diteguhkan, silakan. Kami buka forumnya. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman, silakan. Mungkin Langsung tanya kepada Pak sebelum Yakub atau Pak Min, sebelum ada tanya jawab, bolehkah saya minta Pak John cerita ketika kami berdua bertemu dan saling terbuka, pulang itu rasanya bagaimana Pak John? Silakan Pak John. Ya, terima kasih Pak Yakub dan teman-teman yang ada di Komsel. Ya, memang pertemuan saya dengan Pak Yakub cukup menyita waktu yang panjang ya. Kebetulan memang restorannya sepi. Kalau nggak salah sekitar 4 jaman ya. Iya, 4 jam. Kita berbicara dan memang ada kelegaan setelah keterbukaan antara saya dan Pak Yakub itu kami explore ya, kami sampaikan. Dan memang inilah kehidupan kita ini setiap hari, setiap saat selalu itu dipana atau ditusuk oleh kuasa iblis. Dan seringkali kita ini terbawa. Jadi kita tidak selalu menyalahkan iblis, tapi kita sendiri yang seringkali terbawa dengan kebiasaan kita yang buruk. Tadi selama Pak Yakub menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya bahasa yang dikatakan accused ya, rasa tertuduh terus ya. Saya berdoa seperti Paulus katakan, bagaimana saya bisa diselamatkan dengan dosa yang begitu banyak dalam kehidupan saya. Dan memang secara manusia ya, saya pribadi masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh firman Tuhan. Karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dari antara coba mempertahankan kebenaran itu masih saya jatuh bangun ya. Sampai hari ini saya masih merasa jatuh bangun di dalam kehidupan kerohanian saya maupun kehidupan pribadi saya yang masih banyak harus belajar dan meninggalkan segala beban berat. Ini saya harus sampaikan dan memang waktu pertemuan dengan Pak Yakub saya merasa ada kelegaan ya, karena di antara kami berdua tidak ada sekat, tidak ada topeng lagi. Semua serba terbuka. Saya terbuka dengan Pak Yakub dan Pak Yakub terbuka juga dengan saya. Kita mengenal diri kita masing-masing secara jelas, seperti melihat dari kaca. Saya bisa melihat Pak Yakub di seberang sana, Pak Yakub bisa melihat saya. Tidak ada yang tersembunyi. Dan itu sebenarnya firman Tuhan katakan, itulah salah satu awal dari pemulihan ketika kita berani mengakui kelemahan kekurangan kita. Saya mau katakan malam hari ini bahwa di antara kita tidak ada yang sempurna sesungguhnya. Tidak ada satupun yang sempurna. Ya. Mari kita mau belajar mengoreksi diri, jangan sampai kita menipu diri sendiri. Paling bahaya dibanding menipu orang lain, menipu diri sendiri itu yang sangat, kalau saya lihat tadi apa yang disampaikan Pak Yakub, ternyata bahayanya sangat luar biasa ya. Menipu diri sendiri ini kita tahu sebenarnya, tahu ini salah. Tapi kita coba untuk recovery, mengcover kesalahan ini dengan coba berbuat seolah-olah baik, ya, seolah-olah hidup kudus. Sebenarnya kita tidak kudus hidupnya. Nah ini malam hari ini Pak Yakub memberikan kepada kita kebenaran firman. Semoga saya berdoa
agar firman malam ini menjadi cambuk buat saya dan juga buat teman-teman yang ada malam hari ini. Silakan yang lain yang ingin menambahkan, itu dari saya. Oke, thank you Pak John. Mungkin ada lagi dari sangat ini ya, sangat menginspirasi dan meneguhkan kita juga kesaksian daripada Pak John bahwa keterbukaan adalah awal pemulihan. Jadi memang kita harus terbuka, baru bisa disembuhkan dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan kesalahan kita yang selama ini kita simpan, tapi itu sebenarnya itu adalah satu penyakit yang harus kita bongkar. Harus didetox setiap hari. Karena racun itu tidak hanya dalam tubuh, tapi dalam pikiran dan jiwa kita supaya benar-benar bisa dipulihkan. Oke, mungkin teman-teman lain silakan. Diberikan kesempatan, mau tanya langsung kepada Pak Yakub atau mau di chat silakan, atau mau resen silakan. Pak Awas, ada yang mau ditanya? Malam Pak Awas. Ya, malam Pak. Ya. Ya. Silakan Pak Awas. Malam Pak Yakub, terima kasih firman-Nya Pak. Ya. Ya. Ya, saya karena berasal dari Islam, jadi saya teringat perkataan orang Islam. Orang Islam itu mereka meyakini ada hadis juga yang mereka sebut jangan menipu diri sendiri. Ini juga menarik, hari ini jangan sampai kita menipu diri sendiri. Nah, saya mau tambahkan, menurut orang Islam itu orang yang menipu diri sendiri itu apa? Tanda-tandanya ada 3, Pak, di dalam Islam itu. Yang pertama, ketika dia berbicara, ia berdusta. Jadi kalau ngomong dia terus berdusta, terus baik mendustai dirinya, bahkan mendustakan orang lain. Yang kedua, ketika berjanji dia mengingkari. Dia janji sendiri tapi dia ingkar sendiri. Lalu yang ketiga, ketika ia diberi amanat, dia berkhianat. Jadi saya kembali hari ini pelajaran ini menampar diri saya. Supaya jangan sampai saya menjadi orang yang jargoni. Bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakoni kan gitu. Jadi bisa mengajar sesuatu kepada anak-anak santri di tempat kami, tapi ternyata saya suami istri tidak bisa melakukannya. Jadi jangan sampai kita menipu diri sendiri, bahkan menipu orang lain. Kalau menipu orang lain nggak nipu, kalau nipu diri sendiri tapi orang lain nggak ketipu itu masih oke lah. Sudah nipu diri sendiri, orang lain pun ketipu. Jadi hari ini firman-Nya menampar diri saya supaya kita harus lebih baik lagi karena kita orang-orang percaya di dalam Tuhan adalah cerminan dan gambar Yesus. Kalau kita cerminan pada saat kita berkaca, ternyata yang tinggal di dalam hidup kita bukan diri kita yang dulu, tapi adalah Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin kita mau kotori? Kalau kita nipu diri sendiri berarti kita nipu Tuhan Yesus. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak firman-Nya. Hari ini sangat menguatkan saya pribadi ya. Oke, luar biasa. Pak Was. Jadi Pak Yakub, Pak Was ini luar biasa. Dia pelayanannya spesial, unik. Jadi pelayanannya untuk kaum sepupu dengan segala budaya tidak berubah, tapi yang berubah adalah hati dan karakter yang dibentuk, yaitu Bible sebagai basic. Ya, terima kasih Pak Yakub. Ini tamparan buat saya, beneran ini tamparan buat saya dan supaya saya lebih hati-hati lagi, lebih ya melakukan. Jangan sampai kita ngomong pinter banyak orang, tapi kita ternyata nggak bisa melakukan sama sekali. Itu saja Pak. Terima kasih Pak Minardi. Pak matur suwun sangat Pak Haji Was. Sama-sama Pak, terima kasih. Mohon izin saya ingin berdoa buat Pak Was karena apa yang disampaikan oleh beliau di dalam Al-Quran itu sungguh-sungguh memperdalam wawasan kita di Alkitab. Tadi beliau katakan 3 hal di kitab hadis ya Pak ya, bahwa menipu diri sendiri itu 3 tandanya. Pertama, ketika kita berbohong, berdusta. Kedua, ketika kita tidak tepat janji. Ya, ketiga, ketika
kita diberi amanah, kita tidak melakukannya, artinya kita tidak bertanggung Iya. jawab. Nah, itu Iya. lebih dalam, Pak, dari yang saya sampaikan. Saya sendiri mendapatkan berkah, ya, kalau kita tidak tepat janji, bahkan kita tidak bertanggung jawab terhadap tanggung jawab tugas kita, itu juga menipu diri sendiri. Matur suwun sangat, Pak. Matur suwun sangat. Sama-sama, Pak. Ya, Pak. Izin saya berdoa buat pelayanan Bapak dan Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Bapak di surga, kami tubuh Kristus mengasihi hamba-Mu Pak Was yang Kau panggil secara khusus, tidak mudah Tuhan, Amin. dan taruhannya adalah penderitaan secara fisik. Tuhan, kami Amin. mendukung pelayanan beliau, kami mendukung Amin. apa yang beliau lakukan. Tuhan, berilah hikmat, Amin. berilah kekuatan, lindungilah istri anak-anaknya, lindungilah perjalanan Amin. pelayanannya, jauhkan daripada celaka, mara bahaya. Ya Bapa di Amin. surga, turunkan malaikat-Mu menjagai, dan Amin. biarlah banyak jiwa yang dimenangkan oleh Amin. hamba-Mu, anak-Mu ini. Di dalam Amin. nama Tuhan Amin. Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Amin. memberkati. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Silakan Oke. mengerti, Pak John. Terima kasih Pak Was buat partisipasinya ya. Baik, teman-teman, jika berikutnya yang mungkin ada yang mau ditanya atau mengalami sesuatu atau pengajaran hari ini, firman hari ini yang memberikan remah bagi kita, atau Bapak Ibu ada pengalaman tentang kehidupan sehari-hari selama ini, banyak hal-hal yang terkadang kita tidak mengerti, ternyata malam hari ini kita diingatkan, dibukakan. Silakan teman-teman, jika ada mungkin dari Singapura, Bro Chandra. Ya, thank you Pak Min. Ya, silakan. Ya, saya udah cukup lengkap tadi Pak Yakub ya, kupas ya. Saya rasa saya cuma nambahin dikit ya. Kalau tadi teman-teman perhatikan di PowerPoint, perhatikan di presentasi, pertama ya, nomor satu menurut saya yang paling penting, nomor satu self deception ini atau menipu diri sendiri ini bisa terjadi ketika kita menyepelekan kesalahan. Ini menurut saya itu yang terkesan sederhana, terkesan mungkin kita menyampingkan itu ya. Ya, menyepelekan kesalahan itu mungkin untuk beberapa dari kita, termasuk saya, mungkin udahlah, salah satu, salah sekali, salah kedua gitu kan, salah ketiga gitu. Tapi kalau kita terus menyepelekan, itu akan naik ke tingkat-tingkat yang tadi Pak Yakub sharing ya. Dari menyepelekan bisa jadi membenarkan kesalahan. Jadi membenarkan kesalahan, kita udah merasa benar, kita menyalahgunakan kedudukan lah itu. Terus nyambung sampai ke poin ke-10, jadi membenarkan diri. Ya kan? Nah, menurut saya ini ingatkan buat kita semua ya, kita jangan menyepelekan kesalahan. Kalau ada kesalahan, cepat-cepat benahi, cepat-cepat minta ampun, minta kekuatan dari Roh Kudus ya, karena itu menurut saya penting. Ya, karena kesalahan kecil itu bisa menimbulkan kesalahan besar. Orang berani melakukan kesalahan besar karena dimulai dari kesalahan kecil. Jadi katakan Pak Yakub ya, dosa putih. Saya pernah katakan nih di komsel sebelum-sebelumnya ya, nggak ada itu namanya dosa putih. Ya, kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Matius itu jelas. Ya, jadi itu aja mungkin Pak Muin, tambahan dari saya. Hal kecil kita harus perhatikan supaya jangan menjadi besar. Ya, yang besar kita kecilkan, yang kecil kita tiadakan. Jadi menurut saya itu lebih penting prakteknya ya, daripada kita nanti sampai sudah membesar, sudah menjadi dosa. Wah, itu bahaya sekali. Thank you Pak Min. Oke, thank you Bro Chandra. Sangat ini ya, mempertajam, meneguhkan apa yang disampaikan hari ini, bahwa terkadang kita selalu menyepelekan apa yang kita lakukan dalam hal kesalahan. Jadi ini sangat bagus sekali ya. Kita belajar banyak malam hari ini ya, dan itu juga saya alami sehari-hari. Terkadang kita lupa siapa diri kita. Kita belajar dari Kristus, dia adalah tegas ya.
iya, katakan iya, enggak, tidak katakan enggak. Atau hitam, katakan hitam, putih, katakan putih. Tidak ada suam-suam kuku, karena dimuntahkan semua. Oke, thank you. Jadi tidak ada kompromi ya dengan hal-hal tersebut. Silakan teman-teman jika masih ada. Ya, salam Pak. Ini dari Ya, Singapura. silakan Bu Nerlin. Jadi seperti kata Pak Uwas tadi, memang itu menjadi bahan hari ini, menjadi tamparan buat kita. Jadi itulah pentingnya mendengar firman Tuhan itu setiap hari. Jadi kita tahu kita ditegur di mananya gitu. Jadi dulu di Indonesia Pak ada satu cerita, ini betul-betul terjadi dan saya lihat sendiri. Kalau dulu di Indonesia ada seorang pelayan ataupun hamba Tuhan itu sangat aktif sekali di gereja, dia diaken begitu ya. Jadi dia itu sangat bermurah hati dalam materi, dalam waktu, semuanya begitu. Jadi ada isu-isu kalau dia selingkuh begitu ya. Jadi kita kan tidak berani bilang kalau kita tidak ada yang melihat gitu. Nah, dan ternyata singkat cerita setelah ada berita-berita selingkuh itu, benar saja perempuan itu datang ke gereja begitu. Dia bikin heboh semua begitu. Nah, jadi ya dengan secara tidak langsung disidanglah Bapak ini oleh gembala sidang. Nah, jadi dia tidak seakan tidak mengakui itu begitu. Jadi mungkin karena udah kalah malu, akhirnya dia keluar dari gereja itu. Tetapi ada satu kata lagi yang dia bilang begini, ini peraturan gereja nggak adil. Ini peraturan gereja, kenapa yang pelayan hamba yang itu dia sudah punya anak dari istri yang lain, kenapa masih diangkat begitu. Jadi dia ambil lagi kesalahan orang lain begitu. Jadi artinya maksud saya menyampaikan ini adalah kita memang tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Ke sudut manapun kalau kita punya kesalahan, dengan sendirinya Tuhan masih memberi kita waktu untuk sadar dan memperbaiki diri begitu. Tapi janganlah membohongi diri sendiri atau orang lain begitu. Jadi memang kalau kita mengenal Tuhan, sudut manapun kita tidak bisa sembunyi. Salah satu buktinya kita tidak sembunyi adalah kapanpun, dimanapun, kalau Tuhan mau mengambil nafas hidup kita, ketika kita berdoa, ketika kita dalam atau ketika dimanapun, kalau sudah waktunya dia menolong kita begitu. Jadi kalau kita tahu begitu, yang menyatakan ini bukan menghakimi hamba Tuhan itu, tapi dari situlah kita belajar bahwa kita memang tidak bisa sembunyi dari kesalahan kita dan tidak bisa membohongi diri kita sendiri itu sebenarnya. Dan pernah saya dulu sekolah, guru saya bilang begini, kalau di Jepang itu seorang pemimpin itu tahu dia bahwa dirinya salah, dia akan mundur sendiri begitu. Apa istilahnya saya kurang ingat, tapi dia bilang begitu. Makanya kadang banyak orang, bukan maksud saya supaya bunuh diri, kata guru saya itu, kalau di Jepang banyak orang bunuh diri karena mereka merasa tidak berharga, tidak layak untuk hidup begitu kata dia. Jadi bukan maksud saya supaya kita yang di sini untuk bunuh diri, enggak, artinya untuk menyadari diri sebelum kita jatuh terlebih jauh, apalagi kalau kita itu hamba Tuhan, ya itu jadi pelajaran buat kita. Nggak apa-apa kita mundur sebentar gitu. Seperti kata Pak Chandra tadi, jangan menyepelekan kesalahan kecil gitu. Terima kasih Pak. Oke, makasih Bu Nerlin Ginting. Baik, teman-teman, mungkin ada tambahan dari beberapa poin tadi, kira-kira kita ada di posisi yang mana ini? Tadi, kalau tadi Pak Chandra katakan bahwa kita jangan menyepelekan kesalahan-kesalahan kita, karena itu akan membuat kondisi bukan semakin baik, tapi akan memperburuk. Mungkin teman-teman ada poin-poin lain? Sekali lagi, karena keterbukaan adalah awal pemulihan. Buka mic. Ya, komen. Selamat malam, Pak Yakub, Om Ya, John. silakan. Silakan, Bud. Ya, saya cuma pengen kasih pikiran doang. Jadi pertama saya dengar kata moto keterbukaan awal pemulihan itu, kalau nggak salah saya dengar itu dari 2006 atau 2007 tuh. Waktu itu saya ikut SPK ikut Dolos Camp, kalau nggak salah itu kan dari Abalov kan.
saya dengar tuh moto itu, keterbukaan adalah awal pemulihan, bukan soal benar atau salah tapi respon. Perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadinya perubahan. Melayani adalah suatu kehormatan bukan beban, sampai ingat hari ini. Ya itu memang pertama kali saya dengar dari SPK sampai terus akhirnya kan GBI buat SPY tuh sampai akhirnya ikut terus jadi ingat gitu kan. Dan memang harus saya pribadi akui ya, bicara keterbukaan awal pemulihan itu yang tadi disebutkan di ajang Yakub itu betul sekali, sangat betul itu, sangat menolong. Waktu kita terbuka, waktu kita jujur, maka hasilnya harusnya ada pemulihan. Sama kan tadi firman Tuhan disebutkan tuh kan, Yakobus 5 ayat 16 kan, jikalau kita saling mengaku dosa, maka kita didoakan dan kita akan sembuh. Itu saya yakini iya dan amin. Dan komunitas yang benar itu akan sangat membantu kita, sangat membantu kita. Itu pun saya percayai. Karena memang akhirnya saya pribadi pun bisa seperti hari ini, memang saya tertanam di Komsel, saya tertanam di komunitas itu sangat betul. Cuman yang ingin saya berbagi, saya pikir begini. Terkadang waktu ada teman yang cerita, waktu ada teman yang ngobrol, waktu ada teman yang terbuka tentang kejahatan dia, tentang dosa dia gitu kan. Ini memang pengalaman saya juga gitu kan. Terkadang, nah ini, harapan saya waktu kita dengar keterbukaan awal pemulihan, harusnya memang sebagai orang-orang yang mendengar cerita itu, atau kalau kita bilang konseling gitu kan, atau misalnya cerita di Komsel, marilah kita bijak gitu. Bijak maksudnya kadang-kadang waktu orang terbuka tentang kejahatan dia, dosa dia, banyak kan akhirnya orang nyerang dan ingat terus dosa ini orang gitu kan, sehingga akhirnya itu yang menyebabkan bukannya orang ini pulih, bukannya orang ini jadi karena jujur dia pulih, jadi akhirnya dia sembuh, tapi kadang-kadang orang ini jadi sakit hati, jadi kecewa gitu kan, akhirnya dia kabur, lari dari komunitas. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena memang jujur ini agak ada pengalaman saya pribadi juga gitu kan. Ternyata beberapa waktu yang lalu saya mikir, keterbukaan awal pemulihan ternyata enggak juga loh. Keterbukaan awal ketahuan dan awal jadi viral gitu kan. Harusnya kita terbuka karena memang kita mau sembuh, tapi ternyata orang-orang yang kita ajak terbuka itu bukannya balut kita, bukannya bebat kita, tapi malah dia cerita kesana kemari sehingga viral, sehingga akhirnya kitanya yang terbuka jadi malu gitu kan. Jadi akhirnya kabur gitu kan. Maksud saya ngomong seperti ini saya pengen nambahin seperti itu aja gitu kan. Jadi waktu ada orang terbuka, orang berdosa datang sama kita, kalau bahasa saya ya jangan dihakimi lah. Jangan dihakimi, jangan dituding terus dosa-dosanya. Karena memang dalam tanda kutip, bahkan Tuhan Yesus saja bilang kan waktu ada perempuan yang berdosa, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Kalau Tuhan Yesus saja bisa ngampunin orang yang berdosa, bersalah, melakukan kesalahan, kenapa kita manusia yang dalam tanda kutip selalu ingat-ingat kesalahan orang lain? Dan akhirnya saya juga ingat gitu kan, kenapa saya tetap masuk ke gereja, kenapa saya tetap berkomunitas, karena memang saya perlu benar di situ. Karena saya tahu saya manusia kurang, manusia yang masih lemah, masih bisa jatuh dalam dosa, makanya saya gabung nih di komunitas. Kenapa? Tujuannya saya mau belajar, saya mau benar. Nah, waktu saya mau belajar mau benar, ternyata ada penghakiman itu. Maksudnya yang saya mau sampaikan ini yang ingin saya tambahkan. Jadi teman-teman, ayo waktu ada teman-teman yang sharing cerita tentang kejahatan dia, dosa dia, ya jangan dijauhin, jangan dihakimin, jangan dimusuhin gitu kan. Tapi mari kalau perlu kan dibebat gitu kan. Jadi hingga akhirnya komunitas itu benar-benar berfungsi. Yang seperti tadi Pak Yakub bilang, komunitas itu akhirnya bisa saling melengkapi, bukan saling menuding, saling menjatuhkan. Gitu tambahan dari saya komen. Agak ekstrim nih, maaf ya. Thank you Budi buat pertanyaannya. Mungkin Pak Jakub kita minta tanggapannya kira. Silakan Pak Jakub. Apa yang disampaikan Pak Budi itu dialami banyak orang. Terima kasih Pak Budi. Dan saya sebagai pembina di komunitas Pria Sejati bersama dengan Pak Edilio juga membahas ini. Dan ada 3 kaidah yang harus diperhatikan ya teman-teman, Pak Budi. Kami sepakat bahwa di camp pria itu keterbukaan awal pemulihan itu bagi mereka yang belum lepas dosanya. Tapi kalau sudah lepas dosanya, kita nggak perlu mengungkit masa lalu, karena yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Jadi artinya, jangan sampai setelah acara selesai, kita ketemu istri cerita dosa sebelum kawin, gitu. Waduh, jadi kacau, ya.
Jadi itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, ketika seseorang tidak bisa lepas dari dosanya, tetap harus dapat bimbingan dari, kalau di situ ada fasilitator, ada orang-orang yang memilihkan dengan siapa dia harus mengaku. Tadi Pak Budi bilang, kita mungkin merasa dekat ya dengan seseorang, tapi seseorang itu bocor mulut gitu loh. Jadi kita harus tahu dengan siapa kita berbicara agar sifatnya private, confidential, dan tujuannya pemulihan, bukan ember, ya. Dan itu biasanya dibantu dengan fasilitator atau orang yang tahu siapa dia. Kalau Pak John datang kepada saya, aman. Saya ketemu dengan Pak John, saya mengaku juga aman gitu. Nah, kami sendiri tentu saja para pembicara juga pasti tidak luput daripada dosa juga ya Pak ya, Pak Budi gitu. Jadi saya dengan Pak Edi juga dengan para pembicara lain, dengan Pak Alex Leo ya, dan Pak Indra Sevanya, ya kita saling terbuka di board of director dari CMN itu, kita saling mengaku juga. Jadi kita yang tidak boleh melakukan adalah kita menyuruh orang lain mengaku, tapi kita sendiri tidak mengaku. Itu kaidah yang kedua. Ya, jadi kalau sudah selesai, jangan, tidak perlu kita itu bongkar dosa. Kedua, kita harus datang ke tempat orang yang benar. Yang ketiga, kita sendiri harus mengakui bahwa kita sendiri orang yang tidak sempurna. Maka itu akan menjadi 3 landasan yang membuat kita tidak bocor mulut. Itu saya setuju sekali. Terima kasih Pak Budi. Kelengkapan ini membuat kita lebih waspada. Terima kasih Pak Budi. Tuhan memberkati. Oke, thank you Pak Bud. Saya boleh tambahin sedikit mumpung saya ingat. Terkadang bukan hanya sekedar bocor, tapi penghakiman. Ya, kalau ada komunitas teman-teman kita yang mungkin ada kesalahan, seharusnya kita mendampingi, guidance, menerima, mendukung, bukan mendukung kesalahannya, mendukung bahwa kita menerima dia sehingga dia tidak merasa tertuduh atau tersisih, karena pada saat kita penghakiman terjadi, dia semakin terburuk, bukan semakin dipulihkan. Mungkin begitu ya Pak Eko. Betul sekali, betul. Dan itu adalah cara iblis. Kalau tidak bisa menahan seseorang, dia akan menggunakan orang lain untuk menghancurkan hidup dia. Gitu. Beritanya disebarluaskan. Tapi bagi saya, kalau Anda sudah disebarluaskan begitu, ya sudah. Kalau Anda sudah bertobat, ya biar jadi kesaksian yang baik gitu aja. Kan kita nggak mungkin bisa koreksi atau tarik kembali ya. Gitu. Ya. Oke, menarik sekali. Baik teman-teman, jika ada, ini tadi sudah kaum Hawa nih, kaum Hadam nih, ketinggal kaum Hawanya belum nih. Silakan, baik dari Singapura atau dari Jakarta. Kita tunggu tentang menipu diri sendiri ya. Ini penting banget. Nah, khususnya ini ibu-ibu ini yang selalu, yang mungkin bukan yang ada di tempat ini, yang di luar kali, suka merubah-merubah wajah, ingin cantik, ingin terlihat wow, tapi dipaksakan untuk bongkar pasang make up yang berlebihan sehingga terlihat orang itu dia sangat baik, tapi tentunya di dalam hatinya belum tentu sama ya. Bisa-bisa di dalam hatinya berbeda dan banyak masalah. Oke, gimana Bu Lice? Ya, ada tanggapan Bu? Apa? Ya, firman Tuhan ini luar biasa, Pak Yakub. Terima kasih sekali. Ya, buat saya ini bukan cuma tamparan ya, tapi dijedotin, digebukin rasanya. Yang penting jangan benjol, Bu. Karena proses peralihan dari Muslim menuju Kristen itu butuh proses dan tidak mudah. Kalau kita bicara soal jujur, menipu diri sendiri, saya berulang kali menipu diri saya sendiri dengan soal agama. Karena apa? Kalau saya mengakui pada pasien saya, kalau saya Kristen, padahal pasien saya hampir 90%
itu pasien yang Muslim. Saya takut, Bali ya, takut bahwa saya nggak akan dapat uang lagi, mereka nggak akan datang lagi. Tapi melalui Komsel Tegar, 1 bulan ini saya belajar bahwa ketakutan saya itu sebenarnya nggak perlu ditakuti. Saya mulai mengaku mau tamu siapapun yang datang, kalau saya bicara apa, mereka langsung bilang, Bu Lice Kristen ya. Karena dari cara Bu Lice bicara, ada kasih. Jadi semuanya nggak benar yang saya takuti selama ini, yang saya khawatir bahwa mereka akan pergi kalau dia tahu semua saya Kristen gitu. 1-2 orang mulai menghormati saya, bahkan yang biasanya datang mengucapkan kata Assalamualaikum. Sekarang kalau datang bilang Shalom, selamat siang Bu Lice. Mau pergi pun Shalom. Sampai mereka ikut ceramain saya. Bu Lice, saya katanya dari NU, jadi Bu Lice nggak usah khawatir katanya. Kami ada toleransi yang cukup tinggi kok katanya. Jadi mereka justru amat sangat menghargai. Awalnya saya juga bingung dengan hidup saya. Kok kenapa harus begini? Dulu saya lahir dikenal dengan Buddha. Umur 12 tahun saya masuk Kristen. Tahun 2002 dengan pernikahan saya masuk Muslim. Dengan dihajar, dihantam badai kehidupan, saya kembali lagi ke Kristen. Dan mudah-mudahan ini yang terakhir. Karena saya mau kembali ke Bapa, ke Tuhan Yesus saya, dengan kondisi Kristen. Dan untuk teman-teman yang dari Muslim, jangan khawatir. Akui saja bahwa kita tuh Kristen, nggak usah takut. Justru di sini saya diajarkan, ini ada rencana Tuhan. Di mana kalau saya masuk ke area arena Muslim, saya menguasai bidang Muslimnya. Jadi saya bisa bicara untuk memasukkan Kristennya juga. Seperti itu tujuannya. Dan saya nggak perlu takut. Karena kelebihan orang Kristen dalam melangkah dalam hidup ini bukan menguasai dan hafal firman Tuhan atau dari Alkitab mana atau apa. Tapi kita bekerja dilandasi kasih dalam perjalanan hidup ini. Dan itu kita bisa memenangkan banyak jiwa. Saya yakin. Itu aja Pak Min. Terima kasih. Oke, thank you Bu Lice. Sangat menyentuh ya. Jadi memang kita ini harus berani mengenalkan identitas diri kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Karena kita punya otoritas, kita punya kuasa, kita diberikan kesempatan untuk mengimpartasikan nilai-nilai kerajaan lewat kehidupan kita. Ya, terutama tentang kasih. Ya. Kasih itu meluluhkan segala hal. Firman katakan, iman, pengharapan, dan kasih. Apapun yang kita miliki, kalau kita tidak punya kasih, semuanya nothing. Begitu Pak Yakub. Mungkin Pak Yakub ada tambahan, Pak? Saya ingin berdoa buat tubuh Lice. Oke. Terima kasih Pak. Mari tubuh Kristus, Pak Min, Pak John, kita berdoa. Ya. Bapak di surga, Engkau tahu masa depan Ibu Lice. Ya, benar. Karena masa lalunya sudah amburadul, tapi masa depan yang kau janjikan dalam Yeremia 29 ayat 11 adalah masa depan yang penuh pengharapan, dijauhkan dari mara bahaya, dan diberikan jalan berkat dan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Bu Lice, setiap pagi Tuhan Yesus menunggu untuk berbicara pada Ibu, dan setiap malam Ibu ditunggu untuk bisa kembali menyerahkan semua beban Ibu kepada Tuhan. Dan setiap hari Tuhan berjanji akan melindungi, menyertai, bahkan mencukupi kehidupan Ibu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dengan kasih setiamu. Kami percaya malaikat-Mu mampu melindungi Ibu Lice. Biarkan apa yang ditangani oleh Ibu Lice dibuat Engkau berhasil, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang letih lesu berbeban berat
bisa dilegakan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin. Terima Terima kasih. kasih Pak Yakub, terima kasih. Pak Yakub, saya ingin menambahkan sedikit ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Sebenarnya Pak ya, hampir semua manusia ini sering menjalankan praktek atau tipu daya setan, menjalankan program-programnya setan, ya, termasuk menipu diri sendiri dan lain sebagainya disampaikan oleh Pak Yakub tadi. Itu sebenarnya program-program yang setan tularkan dan kita lakukan. Makanya berapa banyak kita ini semua jatuh dalam berbagai macam self confidence, ya, menipu diri sendiri. Ini sangat menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan mengerti bahwa kita ini manusia yang lemah. Kita seringkali tidak kuat untuk melawan serangan iblis. Iblis ini selalu mendakwa kita, Pak. Dia mengajar kita untuk berbohong. Dia yang mengajar kita untuk memakai topeng. Dia yang mengajar kita supaya kita tidak berani bersaksi kepada orang lain tentang Tuhan. Nah, inilah yang sekarang ini sedang banyak dipraktekkan oleh anak-anak Tuhan sehingga kita tidak susah untuk menang melawan kuasa gelap. Susah untuk menang melawan pengaruh si jahat. Nah, sebabnya malam hari ini Pak Yakub sudah kasih ke kita solusi, ya. Bagaimana kita harus melawan. Ya, setiap kali kita melakukan dosa, kemudian kita mau melayani, iblis itu berbicara, kamu barusan bikin dosa, sekarang kamu mau melayani. Apa yang kamu mau sampaikan? Nah, ini kemudian membuat kita banyak hamba Tuhan yang ada pelayanan ya, Firman, oh nanti dulu, saya belum siap. Karena tuduhan iblis sangat kuat sekali, dakwaan iblis sangat kuat ya. Kita kalau di pengadilan, Pak, itu mendengarkan dakwaan jaksa, itu kuping bisa merah, bisa rasa-rasa terangkat-angkat dari kursi. Itu dakwaannya dia keras sekali, sudah melakukan kejahatan berulang kali dan lain sebagainya, merugikan negara sekian banyak. Padahal itu tidak seperti itu, tapi dakwaannya kencang benar. Sehingga mempengaruhi ruang sidang dan tuduhan orang itu makin jelek terhadap kita. Demikian juga sekarang ini anak-anak Tuhan. Ya, kita ini seperti surat yang terbuka kemanapun kita pergi, kalau kita tidak siap-siap, merasa semua orang itu tahu kesalahan kita, dan kita merasa terpuruk, ya, tidak berani bersaksi kepada orang-orang tentang Tuhan Yesus. Karena iblis itu seperti tadi, dia berdiri dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Hidungnya udah mendekat wajahnya Tuhan Yesus. Saya melihat dari filmnya Pak Yakub itu, oh begini ya cara iblis. Dia bisikin di kuping kita. Kamu kan tadi udah bikin dosa. Kamu masih mau bersaksi apa lagi? Nah ini dia tidak jauh-jauh bicara. Dia dekat dengan kuping kita. Tadi saya melihat film tadi, saya perhatikan, benar-benar ini sutradaranya luar biasa ya. Jadi kita seringkali tidak bisa menghindar tidak bisa leluasa bergerak karena dakwaannya iblis sangat luar biasa. Hanya kita malam hari ini mendapatkan cara untuk menolak segala tipu daya setan. Ya, kita harus kuat melawan segala tipu daya setan. Ini terima kasih. Selamat malam ini Pak Yakub, ini luar biasa malam hari ini. Saya rasa tertuduh terus selama Pak Yakub menyampaikan kebenaran firman. Hampir semua itu saya kena rapot merah, Pak. Ya, Puji gitu. Tuhan. Puji Tuhan. Saya ingat tuh Pak John di 2 Tesalonika 2:9 dikatakan kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Nah, itu dengan berbagai cara dia lakukan. Nah, itulah kita jangan sampai tertipu ya. Nah, sebab itu kita harus berani menyatakan diri kita bahwa kita lebih besar kuasa Roh Allah dalam hidup kita. Oke, thank you. Baik teman-teman, mungkin Ibu tadi ada Ibu Sahara. Bu Sarah, gimana kah? Silakan Bu Sarah, mau ditanya? Bu Sarah Sambiri. Shalom Sarah ya, semuanya, Pak Yakub. Ya, ini Pak Yakub,
yang tadi kita belajar semua menipu diri sendiri, menyepelekan, memalsukan, membohongi, gosip semuanya ya. Jadi ini mereka yang artinya mereka tidak ada buah-buah roh ini semuanya, Pak Yakub. Bertentangan dengan Christ-like it. Christ-likeness. Shalom Pak Yakub. Iya, iya. Iya kan? Jadi dan di sini kan ditulis juga ya. Ya Galatia 5 ayat 22-23 itu. Yang artinya hal yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi yang saya maksud ini kita harus bertobat Pak semuanya itu. Iya Pak Yakub? Iya Bu, jawabannya pasti iya Bu, karena Ibu bicara kebenaran. Iya, ini jadi ini ya bertolak belakang ya. Harus ada buah-buah roh, harus ada pertobatan. Jadi ini kita tidak menipu diri sendiri ya. Jadi kuncinya bertobat ya. Jadi sehingga kita berkenan ya. Karena kalau kita itu dikuasai oleh daging itu yang seperti tertulis jikalau orang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu, karena roh dia dikuasai oleh dunia. Oke, baik. Terima kasih Pak Yakub. Jadi kita mau bertobat ya dari menipu diri sendiri, self deception, menggosip, apalagi perempuan itu ya suka gosip gitu, suka sekali. Kelihatannya itu wah benar gitu ya. Tetapi kita harus mengerti ya. Kita harus membalikkan dengan kasih Kristus itu ya. Kita juga tidak bisa bilang kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak mengasihi sesama kita ya. Siapakah kita ini orang berdosa. Jadi bertobat. Terima kasih Pak Yakub Ya Bu untuk Sarah. God bless. Tuhan berkati. Terima kasih, benar sekali. Thank you. Amin. Ya, terima kasih Bu Stara. Silakan Bu Stara Sambiring. Tadi sudah kan, Pak? Belum, Bu Stara Sambiring belum. Hah? Belum. Siapa Sarah Sembiring? Ini ada Bu Sarah, silakan. Oke. Kalau tidak ada, kita kasih kesempatan yang lain, silakan jika ada mau bertanya. Inawati Chandra, ini istrinya Pak ini ya, Chandra ya? Oh, bukan, ini Ibu Inawati Chandra yang dari Solo, Pak. Oh ya, malam Ibu. Mi, silakan, Mami Ina, ada yang mau ditanya, Mi? Shalom, shalom. Ya, tadi masuk juga udah terlambat ya. Jadi kalau saya intinya gini, kita itu kalau memaafkan kesalahan orang susah. Tapi kalau diri sendiri selalu dimaafkan. Betul ya? Kesalahan kecil, ini kecil, aku enggak berbuat lagi. Tetapi lupa, kadang kita juga berbuat dan berbuat lagi, begitu. Jadi kita harus selalu mendekatkan diri pada Tuhan, mohon kekuatan ekstra ya. Kita berusaha dengan kekuatan sendiri, tapi kita pikir itu juga ada batasnya, karena kita lemah, ya, daging itu lemah. Tapi kalau kita mohon pada Tuhan, pasti Tuhan itu mendampingi dengan Roh Kudus, itu selalu mengingatkan. Sebetulnya di dalam hati kita selalu juga sudah ada teguran, tuntunan. Tapi kadang kita itu yang apa ya, kalau orang Jawa bilang dablek. Apa ya dablek itu? Ngeyel. Ngeyel. Ya, ngeyel. Pokoknya telinga kanan masuk, keluar lagi telinga kiri, begitu. Jadi Roh Kudus itu bisa mengingatkan kita, membisik pada kita. Jangan, gitu ya. Tapi kadang kita, cuma dikit, gitu ya. Bohong dikit, gitu ya. Padahal dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Mungkin gitu ya Pak Yakub ya. Iya Bu. Makasih teman-teman. Tuhan berkati. Thank you, Mamina. Ya. Oke. Bu Ina ini sudah 70-an. Tetap semangat 73. ya Bu. 73 Mamina. Ya, mungkin
Teman yang lain silakan. Oi, Ya. Margareta, ada Margaret. Margaret, apa kabar? Shalom Pak John. Halo, Puji Tuhan baik. gimana kamu kabarnya? Puji Tuhan baik sih Pak John. Baik, puji Tuhan. Senang sih kamu bisa hadir. Amin. Pak Yakub, Aku silakan. saya ingat ini, Pak Mintar. Saya ingat Ya. ini Pak Freddy punya pelajaran dulu ya tentang black hole ya. Kita ini sudah tahu ada lubang di depan, tapi selalu jatuh di lubang ini. Kalau di Lubang sumur yang itu sama. di sumur itu seringkali kita bisa awas ya, tapi kalau dalam perbuatan-perbuatan kita seringkali jatuh di perbuatan yang sama dan berulang kali. Ini saya kemarin di BR berdiskusi dengan beberapa teman. Saya bilang kan waktu Tuhan menghukum peristiwa Taman Eden itu, hukuman terakhir buat ular itu kan Pak berjalan dengan perut dan makan debu tanah Pak. Nah debu tanah ini kan bahan material buat penciptaan manusia. Adam pertama dibuat dari debu tanah. Makanya kita ini jadi makanan ular, makanannya setan terus setiap hari. Nah, kenapa Yesus tidak terkena dosa? Karena Yesus itu kan lahirnya itu dari Roh Kudus, bukan hubungan Yusuf dan Maria. Jadi memang beliau itu punya kekebalan, punya imun yang luar biasa, tidak bisa terkena dosa. Kalau kita kan lahir dari hubungan antara papa dan mama kan, jadi dosa itu menempel, itu makanannya iblis. Apa betul begitu kira-kira Pak Yakub? Saya berpendapat seperti itu waktu itu. Ya, betul sekali. Tetapi kalau kita sudah lahir baru, kita menjadi manusia roh, manusia Kristus, berarti tubuh kita memang bisa dimakan. Makanya saya sendiri bisa sakit, ya, ibu bisa sakit, tetapi roh kita tidak bisa dimakan, Pak. Gitu. Ya. Ya, kita hanya bisa kuat bila kita hidup berjalan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Tanpa Roh Kudus kita akan terpeleset, jatuh lagi. Kita Ya. lebih bodoh dari keledai. Ya. Oke. Masih ada lagi teman-teman? Waktu Ya. kita jalan terus. Sudah 20.48, sebentar lagi kita akan selesai berakhir waktu kita. Kita berikan kesempatan buat teman-teman, 1-2 lagi. Dan jika ada yang mau minta didoakan, kita akan doakan. Saya diingatkan 2 poin tadi, bahwa ternyata kalau kita, menganggap, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Terkadang setiap tutur kata kita itu kita tidak sadar ternyata itu sudah ada unsur menipu diri kita sendiri. Nah, itu dikatakan juga berdosa. Nah, jadi ini apalagi tidak mengakui bahwa kita ini bukan orang yang tidak berdosa. Jadi 2 hal ini sangat penting. Satu, mengekang lidah, satu, tidak mengakui bahwa kita ini tidak bersalah dan berdosa. Merasa bahwa kita itu sempurna. 2 poin ini yang menurut saya sering terjadi sehari-hari dalam hidup kita. Maka itu kita perlu menjadi diri kita sendiri, bukan memakai topeng untuk menghadapi situasi. Oke, silakan. Devi, ada yang mau ditanya? Devi baru dibaptis nih ya. Iya, Pak. Puji Tuhan ya, syukur ya. Ya, puji Tuhan. Silakan, ada yang mau ditanya, Devi? Terima kasih untuk firman hari ini ya, sangat memberkati dan sangat menyentuh hati Devi lah, karena selama ini kan Devi selalu memohon diri sendiri. Ya, terima kasih untuk firman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Oke, baik. Teman-teman, masih ada? Kalau sudah nggak ada mungkin Pak Min, nanti kita minta kita akan ini ya,
Berdoa akan akhiri. ada mau Kita berdoa akan Pak Yakub buat Pak Chandra yang ulang tahun Pak. Oh, Pak Chandra ulang tahun ya. Oh ya, happy birthday bro, Bro Chandra. Tuhan memberkati Boleh Pak Chandra. buka kameranya nih yang ulang tahun ini. Lagi di Singapura, Bro Chandra. Lagi di Bintan, bro. Oh, di Bintan. Oke. Dekat Lagi bulan sama ya. keluarga. Silakan Oke. Pak Yakub bisa berdoa buat Pak Chandra. Sekalian nanti berkati kita, sekalian tutup doa. Doa berkat buat kita semua Pak Yakub ya. Mari Pak kita Yakub udah berdoa loh. Thank you ya Pak Yakub. Iya. Thank you. Yuk kita berdoa. Bapak, ajar kami jujur, terbuka, Ya, seperti benar Tuhan. anak kecil yang kau peluk. Kami mau bicara apa adanya. Kami mau mengekspresikan hati kami apa adanya. Saya mau berdoa khusus buat Ibu, siapa yang terakhir berbicara, Ibu Devi Sipora. Ya. Tuhan Yesus itu mengasihi Ibu seperti biji matanya Ibu. Ya, Tuhan sangat mengasihi. Ya, Tuhan, kami berdoa juga buat setiap pergumulan yang ada di Komsel ini. Tuhan, tolonglah Tuhan. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ina tadi, kami lebih mudah untuk memaafkan orang lain, atau bahkan sebaliknya kami lebih mudah memaafkan diri sendiri, tapi orang lain tidak. Tuhan, kami mau hidup jujur, terbuka, seperti transparan. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Chandra yang berulang tahun, biarlah di tahun yang depan ini Pak Chandra semakin berhikmat dan diberikan kesempatan untuk jadi berkat buat keluarga, buat pekerjaan, pelayanan, dan sosialnya. Amin. Berdoa buat Pak Min dalam setiap pergumulannya, Tuhan memberikan pertolongan tepat waktu. Tuhan, Kau tidak pernah terlambat. Kau juga tidak pernah terlalu cepat. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-Mu, kekasih-Mu, Pak John. Yes, Kami Lord. percaya penantiannya tidak sia-sia. Kami percaya imannya tidak akan sia-sia. Amin. Tuhan selalu menguatkan anak-Mu ini. Kami serahkan Tuhan Komsel Tegar yang sudah jadi berkat buat banyak orang ini, dalam maupun luar negeri. Kiranya Tuhan menolong. Dan saya melihat Pak Yugo ada di sini, mungkin ada Bu Elisa, kiranya Tuhan mau memberkati Pak Yugo, Bu Elisa, dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yakub. Pak Yakub, thank you Pak Yakub buat doanya. Thank you Pak. Ayatnya malam ini. Thank you Pak Yakub. Thank you Pak Yakub. Ya. Terima kasih Pak Yakub. Terima kasih semua. Tuhan Malam berkati. buat semua teman-teman ya, Pak Was, thank you juga. Sekali lagi buat Bro Chandra, happy birthday. Thank you. Thank you semuanya. Bu Ina, thank you Stephen. Kasih semua. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Margaret, terima kasih Devi. Ya, terima kasih Pak. Ibu Nancy, Pak Tony, Fernando, Ibu Stara, Pak Uwas. Pak Uwas akan melayani bulan Desember ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sampai ketemu ya Pak. Tuhan berkati. Ya Pak. Thank you. Oke, selamat malam semua ya. Semuanya. Selamat malam. Yo. Thank you. Oh iya. Udah jalan sini jalan. Sini lah. Hang lagi nih. Yang mesti diganti ya remote.